Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Hapiansah. Saya dari kelas C6 Manajemen, Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101200167. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Pada video ini saya telah meneliti 5 individu yang di sebuah organisasi masyarakat, yaitu Karang Taruna. Pengertian Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program kerja Karta 1. Melaksanakan gotong royong untuk kebersihan lingkungan desa. Dan yang kedua, mendirikan home industry dengan ekonomi digital. Dan yang ketiga, membuat usaha kerajinan tangan. Dan yang keempat, pembentukan grup olahraga, sepak bola, bola voli, badminton, tenis meja. Dan yang terakhir, mengadakan turnamen olahraga pada hari lahir Karang Taruna. Fungsi dari Karang Taruna adalah yang ke-1, sebagai penyelenggara terlaksananya usaha kesejahteraan sosial. Dan yang kedua, penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama bagi generasi muda di lingkungannya, baik secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Dan yang keempat, penyelenggara kegiatan dalam hal pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. Dan yang kelima, penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial generasi muda. Dasar-dasar perilaku individu yang pertama saya amati yaitu karakteristik geografis usia. Ada 5 individu yang sudah saya telah teliti perilaku individunya, yang mana jika dikelompokkan ke dalam karakteristik geografis usia diantaranya ada yang berusia 19 tahun, 22 tahun, 23 tahun, dan 27 tahun. Namun tidak ada hubungannya sama sekali antara usia dan kinerja mereka, karena semuanya sama-sama profesional, bekerja keras, dan telaten saat melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Karakteristik kedua yang saya teliti yaitu gender pada organisasi ini. Ada tiga individu diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 2 lainnya berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan dengan materi yang telah saya pelajari di kelas, tidak ada perbedaan gender yang konsisten dalam kemampuan menyelesaikan kegiatan, kemampuan analitik hasrat, berkompetensi, motivasi, sosiabilitas, dan kemampuan untuk selalu berusaha. Jika dilihat dari gender, hanya saja yang laki-laki lebih tegas ketika menertibkan peserta yang ikut dalam lomba karakteristik. Selanjutnya yang saya teliti adalah status perkawinan dari 5 individu yang telah saya teliti. Ada 2 individu yang telah menikah, yang mana yang satu merupakan ketua organisasi dan yang satu lagi merupakan pelaksana acara dari organisasi ini, sedangkan 3 individu lainnya berstatus belum menikah. Berdasarkan dengan materi yang telah saya pelajari di kelas, belum ada pernyataan yang dapat menarik kesimpulan bahwa status perkawinan dapat berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan. Hanya saja di dalam organisasi masyarakat ini, individu yang telah menikah diperbolehkan untuk tidak hadir ketika ada urusan keluarga. Pengelompokan karakteristik yang terakhir yang saya teliti yaitu masa kerja berkolerasi positif terhadap kepuasan kerja. Kemampuan intelektualnya seperti kecepatan persepsi lebih unggul pada individu yang berusia 27 tahun, karena memang mereka lebih lama berada di organisasi masyarakat ini. Analisis individu selanjutnya, jika dikaitkan dengan nilai, dilihat dari tujuan setiap individu yang bergabung ke organisasi masyarakat ini dan dari kinerja mereka, maka mereka termasuk ke dalam nilai terminal, yang mana tujuannya hidup sejahtera, menciptakan suasana damai, merasakan kebebasan, mendapatkan kebahagiaan, dan menciptakan persahabatan sejati. Terkait sikap 4 individu pada organisasi ini termasuk ke dalam tipe sikap komitmen organisasi, yang mana menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan suatu organisasi
serta tujuan-tujuannya, dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Sedangkan satu individu termasuk ke dalam tipe sikap kesudah datang kerja, yaitu menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi harga dirinya. Untuk mengukur kepuasan kerja, saya menggunakan teknik sehingga global rating, yang mana setiap individu harus menjawab sebuah pertanyaan, yaitu dalam mempertimbangkan sebuah aspek, seberapa puaskah Anda terhadap pekerjaan Anda. Dan ternyata 5 individu yang saya teliti semuanya sama menjawab puas, namun dengan memberikan rating yang berbeda. Seperti 2 perempuan individu ini menjawab puas dengan memberikan rating 9 dan dari 10. Satu laki-laki lainnya memberikan rating 8,5 dari 10, dan 2 individu laki-laki lainnya memberikan rating 7,5 dari 10. Terhadap kepuasan kerjanya dapat disimpulkan dalam penelitian nilai dan sikap mereka, yaitu yang pertama, nilai sangat mempengaruhi sikap seseorang. Yang kedua, kinerja dan kepuasan seseorang cenderung lebih tinggi jika nilai-nilainya cocok dengan organisasi. Dan yang ketiga, manajer harus memperhatikan sikap para karyawan, karena sikap memberikan sinyal tentang masalah potensial, dan karena sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, saya meneliti kepribadian dan emosi. 3 individu laki-laki ini bertipe interaksi sosial ekstrovert, sedangkan 2 individu perempuan yang lainnya tipe interaksi sosialnya yaitu introvert, yang mana dapat dibuktikan salah satunya dengan 2 individu ini lebih memilih menjadi divisi sekretaris daripada acara, yang mana divisi acara terlibat langsung dengan peserta saat kegiatan berlangsung. Namun 5 individu ini jika dikelompokkan dalam The Big Five model, semuanya termasuk ke dalam emotional stability atau emosional yang stabil, karena cenderung calm and secure. Itu hal positifnya. Namun adapun hal negatifnya, yaitu mereka mudah insecure, atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi kabar baiknya. 5 individu yang saya teliti ini termasuk ke dalam kepribadian tipe B, yaitu tidak pernah menderita karena waktu dan kesabaran, merasa tidak perlu menunjukkan atau membicarakan keberhasilan atau persepsi mereka kecuali situasi mengharuskan mereka melakukannya, seperti individu laki-laki yang posisinya sebagai ketua pada saat acara kolaborasi organisasi masyarakat. Ini mengharuskan moderator membacakan riwayat pendidikan dan prestasinya. Kemudian juga kepribadian tipe B ini berperilaku gembira dan relaksasi ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara. Dan yang terakhir, kepribadian B dapat bersikap santai tanpa merasa bersalah. 5 individu yang saya teliti serentak pernah mengalami file slow motion atau emosi yang bersumber dari orang lain, yang mana pada saat kegiatan lomba, peserta yang usianya sudah memasuki remaja atau 17 tahun ke atas, mereka cenderung sulit diatur dan tidak semangat ketika berlomba, sehingga memancing terhadap panitia dan peserta lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kepribadian dan emosi ini adalah: yang pertama, kepribadian membantu mencocokkan seseorang dengan pekerjaan. Yang kedua, kepribadian membantu kita dalam memperkirakan perilaku. Dan yang ketiga, emosi dapat menghambat prestasi kerja, terutama apabila jika emosi yang negatif, namun juga dapat meningkatkan produktivitas kerja apabila itu emosi yang positif. Persepsi itu penting karena perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka, bukan realitas itu sendiri. Kemudian juga untuk lebih memahami bagaimana orang membuat atribut tentang peristiwa, saya meneliti 5 individu pada organisasi masyarakat ini menggunakan jalan pintas, yaitu efek kontras, yang mana penelitian karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru dijumpai dengan peringkat yang lebih baik atau buruk dalam karakteristik, yang mana yang sama dalam pengambilan keputusan. Organisasi masyarakat ini menggunakan langkah-langkah: pertama, mendefinisikan kriteria; yang ketiga, mengalokasikan bobot untuk tiap kriteria; yang keempat, mengembangkan alternatif; yang kelima, evaluasi alternatif; dan yang terakhir, memilih alternatif terbaik dalam membuat pilihan mereka. Sekian pemaparan materi yang telah saya teliti dan analisis tentang organisasi, tentang perilaku organisasi. Mohon maaf bila banyak kurangnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.